Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Akika Satria Pamungkas, NPM 17 018 Halo, nama saya Ahmad Dinwar Falah dengan NPM 17 0111180092. Halo, nama saya Muhammad Jafir Kautsar, NPM 17 011 018 0120. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NPM 170 110 180 112. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hairul Rijal, NPM 170 110 18 0058. Halo, perkenalkan, nama saya Fikri Rama Puspo Nugroho, MPM 170 110 170 030. Halo, nama saya Rian Afrianda, NPM 170 110 170 026. Di sini, kelompok kami akan menyajikan video formulasi kebijakan publik mengenai ketahanan pangan. Selamat menyaksikan. Halo kawan-kawan, di sini kami mencoba menjelaskan mengenai 4 tahap formulasi kebijakan, serta akan memberikan contohnya juga. Tahap 1, rumusan masalah. Tahap awal adalah mengenali dan merumuskan masalah-masalah publik. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting dan juga paling fundamental. Masalah publik harus terlebih dahulu diketahui dan juga dipahami oleh para perumus kebijakan publik. Karena pada dasarnya kebijakan publik ini dibuat untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Apabila pada tahap ini para perumus kebijakan gagal dalam mencari serta memahami permasalahan, maka hal ini akan berdampak pada keseluruhan kebijakan yang dibuat. Tahap 2 yaitu tahap agenda kebijakan. Setelah sebelumnya masalah-masalah publik diketahui dan dipahami oleh para perumus kebijakan, maka tidak semuanya masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut akan saling berkompetisi dan pada akhirnya hanya masalah tertentu yang masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan biasanya merupakan masalah yang mendapatkan perhatian dari para perumus kebijakan. Serta masalah-masalah tersebut harus memenuhi beberapa syarat, seperti salah satunya adalah dampak yang dihasilkan dari masalah-masalah tersebut. Tahap ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah publik dipahami dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah para perumus kebijakan mencari alternatif pemecahan masalah. Pada tahap ini akan ada pertarungan kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan. Tahap 4 atau tahap terakhir adalah penetapan kebijakan. Setelah salah satu dari sekian banyak alternatif diputuskan, maka tahapan berikutnya adalah menetapkan kebijakan hingga kebijakan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada tahap 1 atau tahap perumusan masalah, di sini DPR mengadakan rapat konsultasi publik di 3 universitas, yaitu Universitas Lampung, Universitas Udayana, dan Universitas Hasanuddin. Rapat konsultasi publik ini dilaksanakan untuk menjaring masalah-masalah apa saja yang ada di masyarakat. Setelah melakukan perumusan masalah, kemudian masuk ke tahapan berikutnya yaitu agenda kebijakan. Berdasarkan masalah-masalah yang didapatkan DPR pada rapat konsultasi publik, maka masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan yaitu adalah 1. Belum jelasnya arti dari kedaulatan pangan. 2. Menentukan posisi impor dalam penyediaan pangan. 3. Dibutuhkannya dasar undang-undang untuk membentuk kelembagaan pangan. Dan 4. Masalah mengenai kehalalan pangan. Setelah menentukan agenda kebijakan, maka masuk ke tahapan berikutnya yaitu pemilihan alternatif. Pada tahap pemilihan alternatif ini, DPR membentuk panitia kerja RUU serta melakukan studi banding 4 negara, yaitu India, Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Pada tahap ini, ada kepentingan-kepentingan yang masuk dan turut membentuk arah kebijakan. Setidaknya pada rapat-rapat yang diadakan DPR, tercatat BKP, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM turut memberikan masukan arah kebijakan mengenai pangan ini. DPR juga melakukan studi banding pada undang-undang sejenis di luar negeri. Setelah dilakukan pembahasan dan banyak kepentingan masuk sebelumnya, maka DPR pun menetapkan kebijakan yang akan diambil dan sekaligus masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap penetapan kebijakan. Pada 16 November 2012, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disahkan. Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Adapun ruang lingkup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini mencakup 12, yaitu 1. Perencanaan pangan, 2. Ketersediaan pangan, 3. Keterjangkauan pangan, 4. Konsumsi pangan dan gizi, 5. Keamanan pangan, 6. Label dan iklan pangan, 7. Pengawasan, 8. Sistem informasi pangan, 9. Penelitian dan pengembangan pangan, 10. Kelembagaan pangan, 11. Peran serta masyarakat, dan terakhir 12 adalah penyidikan. Jadi, kesimpulan yang bisa didapatkan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ini lahir karena adanya masalah mengenai pangan dan perlu kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. Serta ruang lingkup yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ini menjawab masalah-masalah yang ada dalam agenda kebijakan. Nah, sekian video kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran akan sangat kami harapkan karena kami sadar bahwa dalam pembuatan video ini masih banyak kekurangan. Kritik serta sarannya bisa langsung dikirimkan ke email yang ada di deskripsi di bawah.